Inter dekati kesepakatan 24 juta euro untuk striker Parma Angelo Bonni. Inter semakin dekat mencapai kesepakatan dengan Parma untuk merekrut striker muda Angelo Bonni, sebagaimana dilaporkan oleh pakar transfer Fabrizio Romano. Klub asal Milan itu siap mengajukan tawaran senilai 24 juta euro demi mendapatkan tanda tangan pemain berusia 21 tahun tersebut. Ketertarikan Inter terhadap Bonni sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Minat itu semakin meningkat sejak Christian Cifu, mantan pelatih Parma, mengambil alih posisi pelatih kepala menggantikan Simone Inzaghi, tulis Romano. Persaingan dari klub Bundesliga Stuttgart memaksa Inter menaikkan tawaran mereka. Bonni kini menjadi prioritas utama dalam daftar belanja Inter. Negosiasi berjalan lancar dan Inter optimis bisa mencapai kesepakatan dengan Parma dengan biaya tetap 24 juta euro, jelas Romano. Tawaran ini lebih baik dari proposal sebelumnya yang mencakup 2223 juta plus bonus, dan semakin mendekati harga yang diminta Parma yakni 25 juta euro. Didatangkan dari Chateauroux pada musim panas 2021, Bonni mencatatkan 6 gol dan 4 assist dari 37 penampilan di Serie A musim ini. Kontribusinya membantu Parma bertahan di kasta tertinggi hingga laga terakhir musim, lanjut laporan itu. Di Inter, ia diproyeksikan sebagai pelapis Marcus Thuram, mengingat Arnautovic, Korea, dan Taremi diperkirakan akan hengkang. Frattesi dapat kesempatan baru di Inter usai pergantian pelatih. Pergantian pelatih di Inter bisa menjadi titik balik bagi Davide Frattesi, yang sebelumnya santer dikabarkan akan hengkang. Menurut Skinternews, kepergian Simone Inzaghi ke Al Hilal membuka peluang baru bagi gelandang berusia 25 tahun itu untuk membuktikan diri di bawah asuhan Christian Cifu. Frattesi tampaknya akan meninggalkan San Siro setelah gagal pindah ke Roma pada Januari lalu, tulis laporan tersebut. Namun, pandangan Cifu terhadap sang pemain berbeda dengan pendahulunya. Ia menilai Frattesi bisa menjadi sosok kunci dalam lini tengah Inter untuk musim depan. Christian Cifu siap memberikan kepercayaan penuh kepada mantan gelandang Sassuolo tersebut. Pelatih baru ini percaya Frattesi bisa memberi perbedaan bagi tim, lanjut laporan itu. Dengan dukungan ini, Frattesi diprediksi akan berjuang untuk mendapat peran lebih besar bersama Nerazzurri. Sementara itu, ketertarikan Roma telah meredup sejak penolakan transfer di bursa Januari. Napoli pun tak lagi dalam perburuan setelah mendatangkan Kevin De Bruyne, tambah laporan tersebut. Jurnalis Nicolo Schira juga menyebut bahwa Inter kini berencana mempertahankan Frattesi dan akan membuka negosiasi untuk perpanjangan kontraknya dalam beberapa pekan ke depan. Inter gagal gaet Ederson, harga 70 juta euro dari Atalanta terlalu tinggi. Inter terpaksa mundur dari rencana merekrut gelandang Atalanta, Ederson, setelah klub asal Bergamo itu memasang harga yang sangat tinggi. Menurut Tuttosport, Atalanta hanya bersedia melepas pemain asal Brasil itu jika ada tawaran sebesar 70 juta euro. Nilai tersebut dinilai tak masuk akal bagi pihak Inter. Ederson sebelumnya masuk dalam daftar target Inter untuk menggantikan Hakan Calhanoglu yang semakin dekat ke pintu keluar San Siro, tulis laporan tersebut. Namun, keinginan Inter harus kandas karena bandrol Ederson jauh melebihi anggaran klub. Gelandang berusia 25 tahun itu sebelumnya juga sempat dikaitkan dengan Liverpool. Sementara itu, target utama Inter lainnya, Nicolo Rovella dari Lazio, juga sulit direalisasikan. Klausul pelepasannya sebesar 50 juta euro menjadi penghalang utama, ditambah lagi hubungan BP Marotta dengan Claudio Lotito yang tidak harmonis, tambah laporan itu. Inter tak ingin terseret dalam negosiasi rumit dan panjang dengan Lazio. Kini, Nerazzurri mengalihkan perhatian ke opsi lain yang lebih realistis. Samuel Ricci dari Torino muncul sebagai alternatif dengan harga sekitar 30 juta euro, sebut laporan. Namun, Ricci tampak sudah condong untuk berpindah ke AC Milan. Thuram, final Liga Champions bukan kesempatan terakhir. Striker Inter, Marcus Thuram, menegaskan bahwa kekalahan di final Liga Champions bukanlah akhir dari segalanya bagi Nerazzurri. Dalam wawancara dengan The Athletic, Thuram mengaku yakin bahwa timnya masih punya banyak peluang di masa depan, termasuk dirinya yang masih berkomitmen untuk Inter dalam jangka panjang. Meski hasil akhir menyakitkan, Thuram menolak untuk menghapus semua pencapaian tim sepanjang musim. Saya tidak mengingat musim Liga Champions ini hanya dari satu pertandingan. Kami tampil baik melawan tim-tim besar seperti Barcelona dan Bayern Munich, tambahnya. Ia menegaskan Inter tumbuh sebagai tim dan layak mendapat apresiasi atas perjalanannya, bukan hanya hasil akhir, ucap pemain asal Prancis tersebut. Baginya, mencapai final adalah pencapaian yang layak dihargai. Dalam kesempatan yang sama, Thuram menyambut positif kedatangan pelatih baru Christian Cifu. Christian adalah legenda klub, dia punya DNA Inter dalam darahnya, ujarnya. Meski musim 2024-25 berakhir tanpa trofi, ia menolak anggapan bahwa final kemarin adalah kesempatan terakhir tim. 3/4 dari skuad final Liga Champions masih di Inter.
Jadi saya tidak melihatnya sebagai kesempatan terakhir. Itu hanya kesempatan yang terlewat, bukan akhir, tutup turam. Musim ini, ia telah mencatatkan 18 gol dan 9 assist dari 49 laga di semua kompetisi, meski kini sedang absen karena cedera. Villarreal tak permanenkan Tajon Buchanan, nasib di Inter masih tanda tanya. Villarreal memutuskan untuk tidak mengaktifkan klausul pembelian permanen dalam kesepakatan peminjaman Tajon Buchanan dari Inter Milan. Seperti dilaporkan Tuttosport, meskipun ada peluang bagi sang pemain untuk kembali ke La Ceramica, klub Spanyol itu menilai harga saat ini belum sesuai. Buchanan bergabung dengan Villarreal pada Januari lalu dengan status pinjaman selama 6 bulan. Inter menerima 1 juta euro sebagai biaya peminjaman, disertai opsi pembelian sebesar 13 juta euro. Namun setelah mengevaluasi performanya, Villarreal memutuskan tidak melanjutkan transfer permanen dalam syarat yang telah disepakati. Selama masa peminjaman, pemain asal Kanada tersebut tampil dalam 13 laga La Liga, mencetak 1 gol dan memberikan 2 assist. Meski begitu, ia hanya mencatatkan 4 kali starter di bawah asuhan Marcelino Garcia Toral, gagal mengamankan tempat reguler di lini sayap. Kini Villarreal hanya bersedia merekrut kembali Buchanan jika Inter bersedia menurunkan harga. Situasi ini turut memperumit masa depannya di San Siro, terutama setelah kedatangan Luis Enrique yang menambah persaingan di posisi sayap kanan. Dengan minimnya peluang untuk mendapatkan menit bermain di bawah pelatih Christian Chivu, masa depan Buchanan di Inter tampak semakin tidak pasti. Inter siap lepas Calhanoglu, Galatasaray siapkan tawaran besar. Galatasaray semakin serius dalam usahanya merekrut Hakan Calhanoglu dari Inter. Menurut laporan Fotomak, klub raksasa Turki tersebut telah menyiapkan tawaran sebesar 35 juta euro untuk gelandang berusia 31 tahun itu. Galatasaray siap mengajukan proposal besar demi membawa pulang Calhanoglu ke Istanbul, tulis media Turki tersebut. Calhanoglu kembali ke Italia setelah mengalami cedera saat menjalani tur di Amerika Serikat, yang membuatnya absen dari Piala Dunia antar klub. Kembalinya ke Milan juga dipandang sebagai awal dari potensi negosiasi antara kedua klub. Inter kini membuka pintu untuk negosiasi, Calhanoglu tak lagi dianggap tak tersentuh, ungkap laporan dari Corriere dello Sport. Inter dikabarkan akan mempertimbangkan menjual sang playmaker jika menerima tawaran di kisaran 35-40 juta. Galatasaray pun dinilai sebagai tujuan favorit Calhanoglu, yang disebut telah memberi sinyal ingin melanjutkan karir di Rams Park. Namun, kesepakatan masih bergantung pada kesediaan klub Turki tersebut untuk memenuhi valuasi yang ditetapkan oleh Inter. Jonathan David sepakat secara verbal dengan Juventus, Inter dan Napoli mundur. Striker asal Kanada, Jonathan David, dilaporkan semakin dekat bergabung dengan Juventus meski sempat diminati oleh Inter dan Napoli. Menurut La Repubblica, dua klub teratas Serie A musim 2024-25 itu kini telah mundur dari perburuan, membuka jalan lebar bagi Juventus untuk menyelesaikan transfer. Juventus telah mencapai kesepakatan verbal dengan David untuk kontrak 4 tahun senilai 6 juta euro bersih per musim, ungkap laporan tersebut. Meskipun demikian, kesepakatan belum sepenuhnya rampung karena masih ada detail yang perlu dibahas lebih lanjut. Agen sang pemain dikabarkan masih berdiskusi dengan pihak Juventus terkait bonus penandatanganan dan insentif pribadi lainnya. Meski belum final, transfer ini dianggap tinggal menunggu waktu, tulis laporan itu. Juventus tampaknya bersiap untuk era baru jika Dusan Vlahovic benar-benar hengkang. Di sisi lain, Inter diperkirakan akan mengalihkan fokus pada target lain setelah mundur dari perebutan David. Nerazzurri kemungkinan besar akan kembali mencoba memulangkan Rasmus Højlund ke Serie A, tulis laporan ini. Sebelum itu, mereka berusaha merampungkan kesepakatan transfer Angeon Bonni dari Parma. Wakil Presiden Inter Milan, Javier Zanetti, menyatakan harapannya agar Valentin Charbonny dan Francesco Pio Esposito terus berkembang bersama klub. Pernyataan ini disampaikannya kepada DAS menjelang laga terakhir fase grup Piala Dunia antar klub melawan River Plate. Sangat penting untuk berinvestasi pada pemain muda, kata Zanetti seperti dikutip Internews. Charbonny dan Esposito sebelumnya tampil mengesankan saat Inter mengalahkan Urawa Red Diamonds. Pio Esposito memiliki peluang besar malam ini, ujar Zanetti tentang penyerang muda yang diturunkan sebagai starter. Ia juga menyoroti kontribusi Charbonny yang mencetak gol kemenangan dalam laga sebelumnya. Valentin mencetak gol untuk kami. Kami bisa mengandalkan mereka, lanjutnya. Zanetti menekankan bahwa Inter memiliki banyak talenta muda berkualitas. Kami berharap mereka bisa terus tumbuh bersama kami, ujarnya mengenai masa depan kedua pemain muda itu. Keduanya menjadi bagian penting dalam skuad yang dibawa ke Amerika Serikat untuk turnamen ini. Ia juga memberikan dukungan penuh kepada pelatih baru, Christian Chivu, yang menggantikan peran utama di tengah turnamen.
Saya sangat senang atas kesempatan ini untuknya. Dia seperti saudara bagi saya, salah satu dari banyak pemain di tim treble, ucap Zanetti. Ia menambahkan bahwa seluruh klub akan mendukung Cifu sepenuhnya. Dia tahu DNA Inter dan lingkungan di sini, tegasnya.